A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor kemiskinan. Yang pertama ada stereotip, yang kedua marginalisasi, dan yang ketiga ada subordinasi, dan yang terakhir ada dominasi. Yang pertama ada stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antara berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotip dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Contoh stereotip positif terdapat dalam ungkapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Sementara itu, contoh stereotip yang negatif terdapat dalam ungkapan orang-orang di pulau itu malas. Ada pula yang kedua, marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Perbedaan antara populasi dan kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Contohnya masyarakat adat seringkali terpinggirkan karena kurangnya pengakuan atas hak atas tanah, budaya, dan sistem pengetahuan tradisional mereka. Mereka secara historis terusir dari kota-kota dan wilayah pesisir dan terdegradasi ke masyarakat pinggiran. Dan yang ketiga ada subordinasi. Istilah subordinasi atau penomorduaan banyak digunakan untuk mengungkapkan ketidakadilan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Meskipun demikian, fenomena subordinasi banyak ditemukan dalam realitas kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan, politik, dan budaya. Secara umum, istilah subordinasi memiliki pengertian perbedaan perlakuan terhadap identitas atau golongan tertentu yang umumnya merupakan kelompok minoritas. Contoh dari bentuk ketidakadilan dalam bentuk subordinasi ini adalah sedikitnya pekerjaan perempuan yang bekerja pada posisi pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki. Dan yang terakhir ada dominasi. Dominasi dalam sosiologi berhubungan dengan kekuasaan suatu kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dominasi ini termasuk bagian dari kekuasaan. Menurut Mudofir, dalam teori kekuasaan, Michel Poussel, tantangan bagi sosiologi politik, dominasi ini adalah bentuk kekuasaan kelompok dan biasanya dilakukan secara terselubung. Contoh konkretnya adalah dalam suatu daerah terdapat suku asli yang menduduki, kemudian ada suku pendatang, maka suku asli dalam daerah tersebut akan lebih mendominasi dan menguasai wilayah tersebut.